Iya dong. Kita mulai. Ya, balik lagi bersama saya Marvel Fu di interview ala Marvel Fu. Gimana ini ya? Yuk, kita mulai sekarang. Jadi saat ini saya sudah sedang bersama siapa nama Anda? Hai, nama gua Ambi. Ya, Maria Ambilika alias Ambi. Bener atau enggak? Bener-bener. Jadi nama lengkap Anda Maria Ambilika. Iya. Aslinya ada nama keluarga juga, maksudnya ada Santoso-nya. Cuman Tapi dirahasiakan. Tapi di akta lahir nggak masuk, jadi biar nggak repot aja sih. Jadi namanya nyampe sini Ambilika jadinya. Oh, bukan karena nggak diakuin. Bukan karena namanya ini ya grup teroris dulu ya di Indo. Ah, emang ya? Kan iya ya, maksudnya Santoso itu kan dulu ada kasus teror Oh, dulu. oh Nggak ada gitu. hubungannya ya. Iya, tapi selama ini visa lancar kan? Lancar. Iya. Untungnya lancar. Jadi lebih oke lah pakai namanya Ambilika gitu. Mm-mm. Tapi tahu nggak kenapa dinamain Ambilika? Tahu sih, cuman kadang suka lupa ya sama alasannya. Kalau seinget gua tuh, jadi bokap gua kayak dulu senang sama, kita bilangnya bukan kitab ya, atau apa ya, istilahnya Sansekerta gitu. Terus ada kisah Mahabharata ya kalau nggak salah. Nah, dari kisah Mahabharata itu kan ada yang terkenal ada apa namanya, apa ya itu yang 5 orang itu? 5 orang pasti Pandawa dong. Iya, yang Pandawa itu. Nah, dari 5 orang ini ternyata ibunya itu kalau nggak salah ada 3 kan, Amba, Ambika, sama Ambilika. Nah, tapi buat yang Ambilika ini kayak di beberapa versi, di beberapa terjemahan gitu dia ada Ambilika, ada Ambalika gitu. Jadi kayak ada Iya, yang beberapa modifikasi setahu aku gitu. tuh ada 3 putri apa gitu. Hmm. Amba, Ambika, Ambalika. Iya. Gue sempat searching juga sebelum gue berangkat tadi sih. Prepare banget. Apa itu Ambilikum? Umbilical cord. Oh, gue nggak tahu sih. Oh, jadi emang makanya gue ada feelings nih. Kenapa hampir mirip gitu sama epos Mahabharata gitu. Iya. Kalau kata bokap gue kalau misalkan lahirnya cowok, gue dikasih namanya Yudhistira. Oh. Jadi emang ini sih. Kan nama-nama Tapi kan kalau Yudhistira udah pasaran gitu. Kalau iya sih. Ambilika tuh jarang gitu. Jarang banget kayaknya di Indo hampir gak ada gak sih? Gak tahu. Iya. Kayaknya jarang banget tuh. Iya, jarang banget. Makanya dan kayak jarang gitu, jarang karena apa ya? Mungkin karena kisahnya juga nggak apa, bukan tokoh Bukan tokoh utama. utama ya. Iya. Iya sih. Iya, jadi terjawab sudah. Kalau Maria karena apa? Nama baptis gue. Serius nama baptis. Jadi oh gitu ya. Nama baptis. Soalnya kan gue dibaptisnya juga pas bayi kan. Jadi sekalian aja. Oh. Iya. Gue kalau aku sih nama baptis kayak ya aku yang milih sendiri sih umur 12 tahun. Tapi kayaknya agak kesalahan gitu sih. Jadi aku nggak bangga sama nama baptisku gitu. Aib ya jadi. Apa nih? Kayaknya mau baptis lagi deh. Oke, jadi Ambi ini aktif banget di beberapa organisasi gitu. Salah satunya KMKI, PPI, kemudian apa lagi? Selain KMKI sama PPI apa? Kayaknya udah deh itu doang. KMKI BPI doang. Ada lagi gak ya? Ntar kalau misalkan gak kesebut marah lagi. Ada lagi gak ya? Gue jadi bingung. Iya, jadi saking banyaknya jadi lupa gitu. Enggak sih kayaknya KMKI PPI aja sih. KMKI, PPI. Nah, kalau KMKI gue nggak tahu sih, tapi kalau PPI kan sekarang ini lagi menjabat sebagai wakil ketua PPI Jerman, ya. wakil presiden ya, vice president Ya, of PPI Jerman gitu. kalau di email iya sih tulisannya vice president kayak keren banget gitu kan. Tapi kalau gue sama wakil satunya juga bilangnya kayak ya kita mah babu ketua gitu. Ketua bilang apa? Ya siap gitu. Ya. Jadi apa? Kalau Reza kenapa-napa, kok gitu banget ya. Ya pokoknya
Kalau Reza berhalangan, Reza itu ketua PPI Jerman sekarang. Sempat saya interview juga. Asik-asik. Dicek. Enggak sih, agak cringe sih kalau dulu kalau ngelihat interviewnya gitu. Semoga interview kali ini tidak begitu cringe gitu. Iya. Jadi sampai mana tadi? Ya, pokoknya seperti itulah. Karena jujur sih agak apa ya? Gue sama Ambi juga udah kenal lama gitu, jadi kayak interview juga nggak begitu disiap-siapin amat gitu. Spontan. Biasanya tuh apa ya? Biasanya kalau interview itu tuh gini Mi, biasa aku ngobrol lama gitu. Jadi tahu gitu yang kira-kira mau ditanya apa gitu, udah janjian dulu gitu. Tapi untuk kali ini kayaknya ya udah gitu, mumpung lagi sepi gitu, karena kita habis ini kan mau CNY-an gitu. Asik-asik. Iya. Jadi di tahun ini gimana nih menurut wakil ketua PPI Jerman sebagai ketua PPI wakil ketua PPI Jerman, tahun macan itu Jadi sini. di Jerman kayak gimana nih? Kira-kira perspektifnya PPI Jerman gimana nih menghadapi tahun macan, baik apa ya, kita sebagai warga negara Indonesia dan juga diaspora Indonesia di Jerman gitu. Gimana ya? Yang pasti itu kalau ngomongin soal ya hubungan diplomasi dan lain sebagainya, tahun ini kan jadi 70 tahun ya kalau 70 kan? 70 tahun hubungan diplomasi Indonesia Jerman. Jadi bakal ada banyak rangkaian acara lah dari KBRI juga. Terus tahun ini salah satu acara gedenya kan juga Iconic, akhirnya ada lagi. Jadi ya antara Iconic ini akan dijadikan satu dengan rangkaian acara KBRI itu kita masih belum tahu juga. Tapi yang pasti udah banyak koordinasi juga. Acara banyak sih, banyak banget masalahnya. Kayak gue sendiri berasa tahun ini, at least kepengurusan sekarang gitu ya, dinamis banget karena satu pengurusnya juga banyak gitu kan. Karena pengurusnya banyak, jadi banyak kepala, banyak ide baru juga gitu loh. Jadi banyak dari masing-masing departemen sendiri pun juga mereka punya program masing-masing dan lainnya. Jadi ditunggu aja. Yeah. Jadi akan ada Iconic di mana kalau boleh tahu? Iconic di Aachen bulan di Aachen. Juli. Jadi ini dong, hegemoni Iconic berada di utara Jerman udah nggak ada lagi dong. Kan tapi dulu kan juga di Erlangen. Oh, pertama pernah ya? kali. Iya, Iconic pertama kali di Erlangen. Nggak tahu saya. Saya soalnya nggak pernah Iconic-Iconican. Jadi kan habis dari selatan ke utara ke selatan lagi gitu kan. Walaupun Aachen selatan nggak sih? Kayaknya nggak juga. Iya. Saya sukanya PPI yang main-main, soalnya nggak suka yang serius. Jadi inget ini dong waktu pas kapan tuh, tahun berapa sih? Yang pas lagi corona 2020 tengah ya harusnya. Kan Apa? Marvel nyalon. Hah? Nyalon PPIJ loh, Oh, nyalon iya? ketua loh. Oh, iya. Weh, Iya dong. Iya. Gimana tuh? Menurut Anda gimana? Menurutku gimana? Bingung juga ya. Sebenarnya oke gitu. Maksudnya satu sisi ya mungkin orang juga butuh hiburan lah ya gitu, capek gitu kan. Butuh hiburan. Mm-mm. Iya. Kenapa butuh hiburan gitu? Kenapa Anda, padahal saya serius sekali loh. Untuk kemarin nyalon. Ayo. Iya, serius dengan, ya serius kan relatif ya. Kayak apa ya? Aku tuh punya prinsip wasman ensman sakman ambestan im spas gitu. Asik. Iya. Iya, jadi begitulah. Iya. Dia minta diterjemahin. Jadi apa ya? Kalau Kalau orang susah sih kalau nerjemahin bahasa Indonesia kayak jadi, tapi kurang lebih intinya kayak apa ya? Kalau serius itu harus diomongin bercanda gitu lah. Kurang lebih. Bahasa Indonesia lo. Interviewnya pakai Indonesia, campur-campur bahasa Jerman. Lah, suka-suka saya lah. Nasionalis. Hah? Nasionalis. Oh gitu. Waduh, ini nggak ikutan ya. Oh gitu. Kayaknya mending lo yang di sini deh. Salah nih. Oh, ini aku tahu sih, disambungin sama yang kasus bahasa Sunda itu. Ini kan bukan arena DPR gitu. Bebas lah, suka-suka saya lah. Apa ini? Apa ini? Maaf, saya kan salah satu ini. Apa? Apa?
Apa? Gue lupa namanya. Sebagai Apa ya? yang bilang kalau haters ini berarti apa? Haters Yang ya, pro- iya. Bukan haters. Haters gonna hate you. Kamu apa yang Mendukung. Oh, ini apa? Supporter channel kamu. Oh, Tapi kan subscriber. Subscribe. Subscribe. doang, cuma subscribe doang. Oh iya, iya. Ini kan supporter. Supporter ya, iya, iya. Iya, iya. Support. Iya. Bantu support saya dengan nih link kitabisa.com nih. Iya, iya. Tiba-tiba gitu. Ya, jadi ya sorry sih kalau bahasanya campur-campur gitu, karena memang diaspora gitu. Asik. Berarti mau bukan diaspora dong kalau bahasa nggak campur-campur. Bener sih, bener. Tapi kan kayak apa ya? Ya udah kita memang tinggal di Jerman gitu, kecuali kita tinggal di Jerman campur-campurnya campur bahasa Perancis, nah itu yang masalah gitu. Nggak ada yang ngerti gitu, ya kan? Kalau menurut perspektif dari PPI Jerman sendiri, bukan PPI Jerman sih. Dari wakil ketua PPI Jerman. Itu gimana itu kalau bahasa campur-campur gitu? Karena kan juga kalau di rapat PPI Jerman kan kita juga nggak menggunakan bahasa Indonesia 100% gitu. Kita kan juga campur-campur, padahal itu forum-forum resmi itu kan memang harusnya pakai bahasa Indonesia gitu. Ya sebenarnya nggak masalah sih, cuman kayak ada batasnya juga deh. Maksudnya ada beberapa, misalkan yang waktu kemarin tuh di Instagram kan ada yang ngepost kalau misalkan bisa mengerti baru bisa ngerti tulisan ini kalau misalkan bisa 3 bahasa yang kayak gitu-gitu kan. Itu menurut gue pribadi maksa banget, kayak sengaja banget dicampur-campur, tapi kayak pada dasarnya kalau orang ngomong juga nggak akan kayak gitu kan. Jadi nggak tahu ya, kayak kalau yang tadi Marvel sih nggak masalah, cuman kalau misalkan sampai bener-bener kayak kata yang emang bahasa Indonya simple banget yang emang kita juga tahu sehari-hari pakai, terus tiba-tiba diganti dengan bahasa Jerman atau bahasa Inggris yang kayak jadi nggak biasa, malah jadi aneh nggak sih? Nggak tahu ya, kalau gue sih kadang berasa aneh aja. Karena kan apa ya, kalau quotes itu kan nggak bisa ditranslate secara gamblang gitu. Kalau ditranslate secara gamblang jatuhnya kurang gitu. Jadi kalau orangnya sesama ngerti gitu ya mendingan pakai bahasa apa ya? Saya nggak ngerti, Pak. Ya kan Ambi ngerti gitu. Jadi pakai sumber primernya gitu loh gitu. Tapi kan target Audiens Audiens. masa bodoh gitu. ini kan yang lihat ini apa anak cucu saya gitu. Oh ini nanti kakeknya seperti ini gitu. Jadi ini interview ini akan menjadi sumber apa ya? Jadi sumber sejarah gitu loh. Waduh. visioner ya. Iya. Anak cucunya lagi. Iya dong. Iya. Berarti anak cucunya harus dipaksa belajar bahasa Jerman, bayangin. Bukan bahasa Indonesia. Gampang lah kalau itu. Pakai subtitle makanya. Iya. Nanti suara Anda nggak masuk loh padahal. Dari tadi menginterupsi tapi nggak masuk gitu. Ngomong agak deket Pak gitu. Iya jadi begitu nih, mohon maaf nih karena kita numpang gitu, jadi ya kalau ada interupsi dari yang punya rumah wajar gitu. Iya. Ya udah. Ya jadi balik lagi ke Ambi nih. Di PPI udah berapa lama jadi wakil ketua PPI Jerman nih? Terakhir tuh Reza naik September kan, berarti ya sekitar September cepet banget. 4 Oh iya, bulan. September ya. Oh, iya. Berarti 4 mau Udah 5 lama ya? ya. 4 mau 5 bulan berarti. Iya, terus perasaannya gimana? Selama 4 bulan menjabat sebagai Vice President of PPI Jerman. Jujur belajar banyak hal baru juga sih. Kayak selama ini kan gue pernah jadi wakil juga kan di PPI Hannover, dan scale-nya beda lah gitu. Kalau udah PPI Jerman kan, terus juga satu kepengurusan ada 70 orang gitu total, berat juga gitu loh. Dan kalau di PPI Jerman sekarang kan yang pasti wakil 1 itu kan ada namanya Isaac, anak Berlin gitu kan, dia pegang 4 departemen. Terus gue wakil 2 pegang 4 departemen juga. Tapi gue juga diminta tolong sama Reza buat bantu di Iconic juga gitu kan. Jadi berat karena apa ya, kadang bisa dalam satu hari gitu ya, semua orang tuh bisa nanya gitu loh, misalnya dari ngomongin PPI, dari ngomongin Iconic, ngomongin KMKI, ngomongin kerja di Uni dan lain-lainnya gitu kan. Jadi
dalam satu hari kadang ada aja momen mana harus mikirin itu semua gitu. Capek sih capek gitu, cuman nggak nyampe yang segitunya sih untungnya gitu. Belajar banyak hal baru iya, karena kan ngurus tim gede lah gitu kan. Terus selama ini juga timnya paling gede paling 20 orang, 17-an orang gitu kan di PPI cabang gitu. Terus tiba-tiba jadi 70 orang gitu. Ketemu apa namanya, jadi frekuensi ketemu orang KBRI gitu kan juga jadi lebih sering gitu. Jadi apa ya? Bertemu pejabat. Bertemu pejabat gitu kan. Walaupun Reza sendiri kan juga pejabat lah ya itu kan ya. Mudahan. Oh gitu ya. Kan udah magang itu. Udah Tapi magang kan Bundestag. di Jerman gitu, magang doang. Iya ya, ya udah bisa Bisa dihitung lah, ya. kalau menurut gue sih udah Iya. jadi pejabat dia. Jadi ini masih dalam suasana tahun baru 2022 juga, karena tadi Ambi bilang di Hannover jadi wakil. Terus itu kan berarti orang kedua kan. Terus di PPI Jerman sekarang jadi wakil kedua. Jadi sangat banyak angka 2 gitu. Sedangkan ini adalah bulan kedua di tahun 2022. Jadi menurut Anda angka 2 di kehidupan seorang Ambi itu apa artinya? Kok gue jadi bingung. Mau nanya kalau gitu pertanyaannya. Apa ya kalau angka 2? Kalau dari segi jadi istri kedua orang. Astaga. Yang ngomong yang punya rumah ya. Parah. Gila. Kok gila? Kenapa semua kedua? Nanya kan lu sekarang. Gue juga. Oke, berarti jadi bingung ya. Tamu kedua juga hari ini. Iya, tamu kedua. Ya. Jadi banyak angka 2 ya di kehidupan Ambi tanpa Ambi sadari gitu. Nggak tahu, gue sih suka aja ya dengan angka 2 atau menurut gue angka 2. Oh iya, suka dengan angka 2 gitu. Nggak tahu, kayak maksudnya secara umum kayaknya ya oke lah gitu. Gue jadi bingung ya. Cuman kayak misalkan kalau misalkan lu main basket gitu, terus di baju lu kan suka ada angka gitu kan. Gue biasa pengennya pilih angka 26, situ juga ada 2-nya kan. Jadi ya. Oh iya, pas banget hari ini tanggal 5 sih, bukan tanggal 6. Apa? Gue jago ya cocok logi ya. Emang nih. Iya. Jadi gue udah kenal Ambi lama gitu. Dan Ambi dulu suka mengkritik PPI Jerman, sekarang di PPI Jerman gitu. Dan sekarang tadi kayak melihat Ambi curhat kayak rasain lo gitu dulu. Beda lah. Iya. Jadi perasaannya gimana? Gimana ya? Karena emang gitu, Mbak. Kayak seseorang tuh harus diuji dengan kekuasaan. Iya, asik. Asik. Sebenarnya gimana ya? Karena dulu kan gue menyampaikan kritik lebih ke arah karena apa yang gue alami di PPI cabang juga gitu kan. Dan gue nggak mau hal itu terjadi ke PPI Hannover gitu kan waktu dulu. Jadi ya gue lumayan banyak memberi kritik dan lainnya gitu. Ya urusan mereka gitu ya, mau ditanggepin apa enggak, mau digubris apa enggak gitu kan, kritik dan sarannya gitu. Cuman yang pasti sekarang karena gue sendiri udah tahu gitu loh yang dulu-dulu seperti apa gitu kan. Dan ya nggak cuman gue lah, gue yakin gitu loh, satu kepengurusan pasti ada beberapa orang yang mungkin tahu lah yang dulu seperti apa, dan pasti kan lu kalau ke depan maunya yang lebih baik kan. Jadi ya membawa ilmu itu, membawa informasi itu ya benar-benar berusaha untuk membawa PPI Jerman jadi lebih baik kan, berkarya, berkembang bersama. Asik. Kampanye. Berarti ini dong, berarti nggak masalah dong kalau misal nanti banyak orang-orang kritis yang memberi kritik gitu. Nggak apa-apa lah, justru kita malah seneng gitu kan, karena ya kan PPI cabang di Jerman juga ada 28 gitu, mungkin ya 25 lah gitu kira-kira yang aktif gitu kan. Ya kan susah juga kalau misalkan mau cari waktu tiap bulan ketemu sama satu PPI cabang gitu kan. Ya, PPI cabang 25 1 tahun 12 bulan gitu kan. Jadi kayak ya nggak bakal ketemu semua gitu loh. Jadi emang kita bakal fokusin dulu misalkan sama PPI cabang yang mungkin mereka punya concern jauh lebih besar gitu kan. Jadi ketemu dulu, ajak ngobrol dulu supaya lebih dekat juga gitu kan PPI Jerman dengan PPI cabangnya gitu. Dan kalau misalkan ada acara-acara gede juga bakal dibagi bener-bener ke beberapa kota gitu kan. Contohnya kayak Iconic nih kan dipegang sama Ahen. Nanti juga bakal ada acara-acara lainnya yang
scale-nya mungkin bisa dibilang cukup gede juga gitu, yang menyangkut soal ASEAN juga, itu juga akan dioper ke PPI cabang juga gitu loh. Jadi emang bener-bener kerjasama sama PPI cabang di at least di kepengurusan ini bener-bener mau kita kuatin banget sih. Iya, bagus sih. Bagus sih, ikonik diselenggarakan di AHEN, saya setuju sih. Pasti Bapak B.J. Habibie di alam sana syukur senang sih. Semoga sih. Ya, Dia kan beliau kan juga pernah jadi keynote speaker soalnya tahun 2016 kan untuk iconic. iya, Hmm. iya. Jadi Parah lagi, ada yang ketawa lagi tadi. Hah? Enggak, tadi aku sebut Pak almarhum B.J. Habibie terus ada yang ketawa tadi. Parah. Karena kamu bilang di alam sana. Iya, emang kan ya seperti itulah. Mohon maaf atas interupsinya, mungkin tadi ada suara-suara gitu. Itu bukan suara makhluk gaib ya. Emang yang punya tempat gitu. Kita numpang gitu. Ya, jadi gitu ya. Ikonik ya. Emang Ambi dari dulu emang concern ikonik gitu. ya bukan Jadi concern seneng iconic dong juga sih. ikonik diselenggarakan. Karena akhirnya ada lagi, sebenarnya jadi seneng gitu kan, karena menurut gua iconic salah satu program yang oke banget gitu loh untuk PPI negara pegang gitu kan, dan gak cuma di Jerman doang, tapi kayaknya di PPI mana ya, di Belanda apa UK, kayak gue lupa deh. PPI UK ya kalau nggak salah tuh juga bikin yang macam kayak gitu juga, international conference juga. PPI Korea sendiri juga bakal bikin, tanggalnya kurang lebih kayaknya deket-deketan juga sama PPI Jerman gitu kan. Kemarin juga udah sempat ngobrol. Jadi kayaknya emang udah tanda petik bakal menjadi tren kali ya untuk PPI negara pegang konferensi yang kayak gitu. Tapi emang bagus gitu loh, karena emang berguna gitu kan. Dan kayak kasarnya kan orang-orang yang di Indo juga dapat kesempatan untuk lu presentasi mengenai riset mereka gitu kan, dan bahkan paper mereka tuh juga bisa dipublish ke publisher yang emang udah terindeks Scopus lah, terindeks di Google Scholar lah dan lainnya gitu kan. Dan sekaligus ya kalau misalkan emang acaranya bisa di tempat gitu ya, diselenggarakan di tempat nggak online kan, mereka juga bisa jalan-jalan gitu kan. Jadi yang kayak gitulah gitu. Jadi emang menurut gue pribadi sih acara yang kalau bisa mungkin PPI negara pada bikin gitu loh. Itu Iya. gue pribadi. Jadi nggak masalah ya kalau ikonik diselenggarakan oleh PPI yang lain gitu. PPI Zimbabwe atau PPI Libya gitu. Ya kalau emang Nggak usah harus bayar paten kan? Enggak, maksudnya ya nama ikonik mungkin emang udah jadi trademark PPI Jerman gitu kan. Kalau di Korea namanya CISAK ya, CISAK gitu. Jadi emang per negara kayak punya namanya sendiri masing-masing sih. Iya. Jadi PPI yang lain gitu, semoga mau menyelenggarakan ikonik gitu. Ya, demi Indonesia bukan sih ikonik gitu. Iya loh. Oh iya gitu ya. Mm-mm. Saya nggak pernah ikonik soalnya. Sebenarnya yang tahun ini, jadi promosi ikonik ya. Cuman yang tahun ini tuh fokusnya ke arah pembangunan kan, pembangunan kayak bandingin pembangunan di kota sama di desa gitu kan. Terus yang kita lihat tuh juga dari aspek triple helix. Triple helix ini apa aja sih, kan dari aspek pemerintah, swasta, dan akademisi gitu kan. Jadi emang benar-benar kita niatnya dari 3 aspek ini dipertemukan jadi satu. Karena kembali lagi itu juga tujuan ikonik tuh juga itu gitu loh. Jadi kayak dari pemerintah kita juga akan undang keynote speaker gitu kan. Terus juga dari swasta juga ya sebagai sponsor dan keynote speaker juga bisa, dan akademisi kan justru yang kita target untuk masukin paper dan mereka yang presentasi paper mereka gitu kan. Jadi ketika dipertemukan 3 ini kan diharapkan emang ada output yang bagus dan emang bisa ada kontribusinya lah untuk Indonesia. Amin. Gitu. Itu. Iya. Jadi selama keaktifan, latar belakang dari keaktifan yang tadi ikonik di PPI Hannover, di PPI Jerman, di KMKI gitu, itu sebenarnya yang melatar belakangnya apa sih gitu? Apakah ada kesinambungan dengan studi yang diambil saat ini atau enggak? Enggak juga ya, justru karena gue kuliahnya malah kimia murni, jadi kayaknya nggak ada hubungannya kan. Cuman gue berasa seru aja deh. Dulu tuh waktu pas sekolah nggak pernah ikut, maksudnya gue nggak pernah ikut organisasi kan, masa OSIS juga enggak, mungkin ya berapa kali ngurus macam kayak yearbook gitu, tapi ya nggak yang sampai benar-benar kerjasama sama semua tim tuh benar-benar kuat banget lah gitu kan kasarnya. Pas sampai Jerman diajak Caca waktu itu, kalau pada tahu Caca yang dulu di Hannover kan, sekarang udah balik Indo. Diajak Caca untuk mau nggak bantuin di ikonik gitu. Ya udah, jadi masuk ke tim ikonik. Terus juga karena ngelihat
bagaimana waktu dulu tuh Caca kalau ngurus PPI Hannover tuh seperti apa dan lain. Gue berasa kayak seru juga ya, mungkin kalau misalkan lu ikut organisasi gitu. Kayaknya dari situ cikal bakalnya jadilah join gitu kan PPI Hannover 2018 gitu. Nah dari situ baru mulai kayaknya seru ya gitu. Ternyata bisa kenal lebih banyak orang lagi gitu kan, dan bahkan nggak cuma orang kota Hannover doang tapi juga dari luar kota. Makanya kan ketemu Marvel juga di SPA ya dulu ya kalau nggak salah. Nggak sih, ikut nggak sih SPA Braunschweig Di Munchen. iya. Iya, pertama kali ketemu. Udah lama banget tuh. Udah lama Iya, banget. Nggak usah lama dibahas. banget makanya. Iya. Nggak usah Jadi dibahas. jadi S1 Chemi, S2 Chemi gitu. Berarti kepake dong sebenarnya. Kayak buat PPI itu sangat berguna Chemi. Karena kan untuk membangun chemistry dengan orang-orang lain gitu kan butuh kan. Kayak kalau berorganisasi itu kan butuh yang namanya chemistry gitu. Asik. Ya, Berarti kepake dong. Kayak Ya. kita kalau interview gini kalau nggak ada chemistry-nya kan susah gitu. Ya nggak? ya. Iya. Berarti kepake, berarti iya berguna dong. Berarti nggak menyesal ngambil Chemi S1 S2. Sekarang S2, Sekarang S2 iya. S1 udah kelar. Satu udah kelar. Kalau mau menyesal juga nggak bisa. Congrats. Ya. Udah lama ya tapi. Kayaknya Tahun lalu. kayaknya gue udah congrats ini enggak? Kayak udah deh harusnya. Ya. Tahun lalu Apa, biar kerekam aja gitu. biar biar agak ada momennya gitu. Asik. Biar kelihatan ada momennya gitu waktu interview gitu. Hmm. Karena gue udah lama sih pingin interview seorang Maria Ambilika gitu, tapi nggak sempet gitu. Aduh, Iya. ada apa ini? Kenapa gue kayak maksudnya apa ya? Kadang gue juga amazed gitu sih, kayak kenapa lu mau wawancara orang kayak gue gitu loh. Loh, gue kan wawancarain temen-temen gue gitu. Untuk anak cucu gue. Iya kayak itu jangan bisik-bisik, nggak kedengeran coy, nggak kedengeran kalau lu mau ngomong gitu. Jadi itu ada Timmy the Cheetah Man gitu. Iya. Tahu nggak kenapa the Cheetah Man itu? Ya karena apa, cheetah itu kan nggak mengaum gitu. Dia kan ngeong gitu. Iya. Ya tapi cheetah gitu. Tapi cheetah itu loh. Jadi yang membedakan, jadi kan cheetah itu spesies kucing besar tapi dia tidak mengaum gitu. Jadi Hati-hati ya. apa? Jadi suaranya itu cheetah itu bisa di browsing, suaranya itu mirip kucing gitu. Tapi kalau ketemu cheetah itu larinya zut ganas banget gitu. Iya, itu hati-hati tuh sama Timmy. Jadi untuk kedepannya gimana nih? Untuk menutup kira-kira Oke. apa nih harapan? Gue jadi bingung nih. Harapan di tahun macan ini gimana nih? Di tempatnya cheetah ini. Kalau gue baca sih di apa ya namanya, apa sih, kayak macam yang berhubungan dengan show dan lain sebagainya, kayak kalau gue lihat show macan justru nggak terlalu bagus tahun ininya, padahal tahun ini tahun macan gitu kan. Harusnya cheetah bagus tuh. Bisa Keluar jadi lagi ya. orangnya. Bisa jadi ya, padahal gue anak IPA tapi kok percaya gitu loh sama show dan lain, tapi ya gitulah. Menurut gue ya emang pasti kan banyak yang nggak bagus ya gitu, cuman ya itu diambil buat jaga-jaga aja, buat precaution saja. Jadi kayak oke, udah tahu kalau hal kayak gini kayaknya kemungkinan besar mungkin agak kurang beruntung di tahun ini, ya cobalah untuk hindari hal-hal yang menguji keberuntungan gitu, misalkan kayak gitu. Ya asal timing. Kalau aku sih menurutku kayak asal timingnya tepat itu Iya. akan jadi keberuntungan sih. Kayak apa ya? Selalu asal kita bisa memahami algoritma kehidupan aja. Waduh, Itu yang susah. berat ya. Ya kan gitu. Orang beruntung kan kalau timingnya tepat gitu. Bener sih, itu Iya. bener banget sih. Iya. Jadi begitulah. Jadi itu kita mau CN-an gitu. Kira-kira harapan lu, ada harapan apa enggak sih? Buat Ya buat bingung. Chinese New Year ini gitu. Ya, Atau tahun inilah 2022. Karena kan lu juga S2 juga kan. Jadi banyak angka 2 gitu. Di tahun 2022 ini kira-kira harapan lu apa gitu? apa ya, gue kayak lebih ke arah berharap gue mungkin lebih sehat aja kali ya, karena gue berasa kayak semenjak gue di Jerman gue termasuk yang lumayan sering sakit gitu loh, ada aja gitu loh hal-hal yang terjadi gitu kan. Jadi kayak mungkin harapan yang paling besar gue adalah kayak untuk nggak sakit.
Masuk semua dong di sini. Ya, ternyata sudah pada datang saudara-saudara. Lagi interview, Bos. Gantian dong, nih dua Iya. juga ntar kena interview. Iya, sabar. Iya, jadi begitu ya. Tadi sampai mana? Boleh dilanjut? Harapan. Iya, ya udah selesai harapan. Oh iya. Ya udah kalau gitu apa ya? Kongsi Fatsai, Sinen Kuaina. Iya, kurang Ya. lebih kayak gitu. Selamat tahun baru Imlek lah. Gue kira lu bakal ngelanjutin yang panjang gitu. Enggak, mohon maaf ya, ini gue- muka doang, gue- tapi ngomong nggak bisa. Lu kalau mau yang ngomong, nah ini yang bisa ngomong. Iya. Ngomong bahasa Mandarin. Inilah. Oh, ini juga nih. Ini dua-duanya bisa ini. Ya udah, mohon maaf kalau banyak interupsi saudara-saudara. Udah gitu aja. Terima kasih, mari Amerika.